Masih di Habar Prima, stunting merupakan sebuah masalah kesehatan di mana seorang bayi atau kekanakan mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Kaya ini Indonesia termasuk dalam 17 negara di antara 117 negara yang mempunyai ketiga masalah, yaitu stunting, wasting, one overweight pada balita. Berbagai macam hubungan. Stunting sendiri merupakan sebuah masalah kesehatan di mana seorang bayi atau kekanakan mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Indonesia termasuk dalam 17 negara di antara 117 negara yang mempunyai ketiga masalah, yaitu stunting, wasting, one overweight pada balita. Indonesia termasuk di dalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita dan anemia pada WUS. Demikian dipadahkan Ketua Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM Banjarbaru, Profesor Dr. Husaini SKM MKes, di sela kegiatan kuliah umum dengan mendatangkan dosen tamu Profesor Bisma Murti, Dr. MPH MSc PhD. Di ruang auditorium lantai 3 Fakultas Kedokteran ULM Banjarbaru jelang tengah hari Sabtu 13 Oktober 2018. Husaini menyatakan pada data tahun 2008 sampai 2012, Kalimantan Selatan berada pada peringkat kelima menurut prevalensi perkawinan usia anak babinian usia 20 hingga 24 tahun yang pernah menikah sebelum umur 18 tahun. Sedangkan data tahun 2012, Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua daftar peringkat menurut prevalensi perkawinan remaja babinian usia 15 hingga 19 tahun. Pernikahan anak usia dini membahayakan nyawa si perempuan karena pada masa kehamilan dapat berakibat pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur. Selain itu, pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat, bayi pun lahir dengan badan rendah. Sehingga anak yang dilahirkan oleh ibu yang menikah pada usia dini, ujar Husaini, lebih tinggi beresiko mengalami malnutrisi dibandingkan dengan ibu yang menikah di usia yang sudah matang, maka mengakibatkan stunting. Kejadian pernikahan dini usia 12 hingga 16 tahun terjadi di Hulu Sungai Utara sebanyak 35,6%. Usia menikah kurang dari 20 tahun, jika si ibunya hamil maka beresiko melahirkan bayi stunting. Umur ibu yang beresiko kurang dari 25 tahun sebanyak 46,4%. Faktor fisiologis ibu berpengaruh terhadap pertumbuhan janin, namun tergantung dengan asupan makannya. Secara garis besar, ujar Husaini, masalah kesehatan ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi penting dalam tubuh, seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun, maka Husaini meminta harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Karena stunting adalah kejadian yang kada bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi. Resiko yang dialami oleh anak pendek atau stunting di kemudian hari adalah kesulitan belajar, kemampuan kognitifnya lemah, mudah lelah dan kada lincah dibandingkan dengan kekanakan lain seusianya. Resiko untuk terserang penyakit infeksi lebih tinggi, resiko mengalami berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain di usia dewasa. Di Kalimantan Selatan pun, ujar Husaini, kasus stunting sudah mulai bergeser. Bila sebelumnya Hulu Sungai Utara berada di urutan pertama, namun menurut pemantauan status gizi 2015 hingga 2017 berada di urutan ke-6. Sedangkan di urutan pertama adalah Kota Baru, kedua Tapin, dan ketiga Tanah Laut. Sedang menggarap proyek tahun kedua ini, dari 5 tahun direncanakan, tahun kedua di Hulu Sungai Utara tentang stunting. Stunting, kekurangan gizi. Salah satu faktor penyebabnya di situ adalah karena banyak lahan rawa tadi, sehingga waktu bayi itu banyak diare, ada bersih, meminum itu mamanya, apalagi anak balita dan sebagainya. Itu salah satu pemicu stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sanitasi lingkungan namanya, dan akses air bersih. Nah, ini lingkungan. Berarti di Kastel itu stunting yang paling tinggi kan memang di Hulu Sungai Utara, malah? Sekarang udah bergeser. Kemana? Iya, 2015, 16 iya, 2017 bergeser ke Kota Baru, Tapin, mana lagi? Pelari. Husaini pun mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan, terutama BAB jangan di sungai, dan membuang ratik pada wadahnya.